iPhone 12 saat video ini dibuat harganya sisa Rp4.979.000 aja. Buat teman-teman yang mau beli, link pembeliannya ada di kolom komentar. Tapi ingat, untuk resikonya tanggung sendiri ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana kondisi iPhone 12 dengan harga nggak sampai 5 juta lagi, yuk sama-sama kita bahas. Pertama yang kita lihat dari handphone second ya kondisi fisiknya. Nah, untuk unit yang gue punya ini, untuk kondisinya 100% mulus, kayak nggak ada celahnya, kayak baru. Tapi makin HP ini mulus banget, makin buat kita curiga. Karena unit second yang umurnya sudah hampir 4 tahun, masa sih nggak ada goresan sama sekali? Nah, ini jadi menimbulkan pemikiran bahwa mungkin backdoornya udah diganti. Bahkan mungkin housingnya juga udah diganti. Jadi bisa mulus kayak gini. Tapi ini tebakan gue aja ya, karena gue nggak tahu pasti untuk kondisi handphone ini. Kecuali iPhone ini benar-benar dibuka, mungkin akan tahu kondisi dalamnya bagaimana. Tapi terlepas daripada itu, ini iPhone harganya murah banget. Untuk ukuran iPhone 12, harganya cuma Rp4.979.000 atau bisa dikatakan 5 juta lah ya. Nah, berikutnya yang bisa gue share ke teman-teman juga sebelum memutuskan mau beli HP ini atau tidak, yaitu HP ini ex-Inter. Jadi ya masalah IMEI akan jadi sensitif banget karena HP ini jelas nggak terdaftar di Bea Cukai, apalagi di Kemenprint. Jadi ini perlu banget nih teman-teman ketahui, masalah IMEI ini penting banget ya, karena bisa menandakan teman-teman akan bisa gunain SIM card atau tidak di handphone ini. Jadi dari observasi gue bahwa HP ini menggunakan unlock IMEI, tapi gue nggak paham caranya bagaimana. Tapi tebakan gue HP ini hanya didaftarkan sebagai HP turis. Jadi sinyalnya akan aktif sekitar 3 bulanan. Lebih tepatnya sekitar 90 harian. Tapi dari pihak seller bilang bahwa ini HP-nya random. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang 1 tahun. Jadi itu informasinya dari seller bahwa ini unitnya random. Jadi untung-untungan ya lah teman-teman. Tapi ada juga tips buat ngindarin kena begal IMEI, yaitu ketika HP-nya baru dibeli, langsung masukkan SIM card dan jangan sampai dicopot lagi. Jadi SIM card-nya jangan sampai diganti. Sekali masukkan SIM card itu, jangan pernah diganti. Mau sampai kapanpun SIM card-nya pokoknya jangan sampai dilepas. Karena kalau sekali lepas, mudah-mudahan bisa hilang tuh sinyal HP-nya. Jadi intinya untung-untungan lah ya teman-teman kalau beli kondisi HP yang seperti ini. Dan satu lagi, HP-nya jangan pernah di-reset. Kalau di-reset kemungkinan IMEI-nya hilang juga. Tapi kalau mau update iOS itu nggak apa-apa, masih bisa kok. Tapi ingat ya teman-teman, ini sekedar tips aja. Apakah akan bekerja dengan baik atau tidak, ya saya juga tidak bisa memastikan. Jadi coba aja lakuin kalau teman-teman tetap ingin membeli HP ex-Inter ini. Yang pasti balik-balik lagi bahwa tujuan saya membeli HP ini untuk sekedar menjadikan iPhone 12 ini untuk dijadikan HP ngonten buat sosial media Facebook dan Instagram. Jadi walaupun suatu saat IMEI-nya hilang, saya tetap bisa menggunakannya hanya WiFi only saja. Karena yang paling penting yang saya butuhkan dari HP ini adalah kameranya. Karena kamera iPhone 12 ini menurutku udah cukup banget buat di sosial media daripada pakai mirrorless atau DSLR yang agak ribet buat ngonten, karena nggak bisa secepat rekam di HP terus bisa langsung di-upload. Dan untuk nomor modelnya ini LLA dan menandakan unit ini seri dari Amerika. Dan untuk modelnya diawali dengan huruf M, jadi ini unit original dan bukan refurbished. Dan ketika dicek menggunakan iUnlocker ini dengan nomor modelnya semuanya sesuai dengan kondisi yang gue dapat. Warnanya putih dan kapasitasnya 64 GB. Nah, yang berikutnya juga secara fungsional HP ini udah gue cek secara fungsional dan berfungsi dengan baik. Baik LCD-nya yang masih original yang ditandakan dengan True Tone-nya masih aktif, kemudian di True Tools juga masih hijau semua. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan gue tentang iPhone 12 yang harganya hanya Rp4.979.000 aja. Dan ketika video ini dibuat juga sekarang udah turun lagi di harganya sekitar 4,8 jutaan lagi. Jadi apakah dengan kondisi seperti ini masih worth it? Kalian bisa nilai sendiri ya teman-teman. Kalau mau beli silahkan, linknya ada di deskripsi.
Dari banyak toko yang sudah saya temuin, ini adalah toko yang kasih harga iPhone second X Inter paling murah menurut saya. Tapi ini saya tidak bisa merekomendasikan, untuk resiko tanggung sendiri-sendiri. Karena di balik harga yang murah pasti ada resikonya. Kalau nggak mau ada resiko, sudah paling benar beli iPhone baru. Partnya udah jelas baru dan yang pasti resmi, jadi nggak pusing masalah IMEI. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka dengan video seperti ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan komen aja di kolom komentar. Nanti kita bahas sama-sama. Saya David, salam APP World.